Oke, jadi sampai seperti itu pembahasan mengenai HAZOP. Oke, jadi kita akan membahas yang terakhir, informal safety review. Example-nya seperti apa? Saya hanya akan membahas secara singkat ya. Jadi berawal kasusnya sebenarnya bisa juga dipakai untuk HAZOP, tapi ini yang lebih informal ya. Jadi kita punya reaktan berupa fosgene ya COCl2, kita akan reaksikan dengan anilin untuk menghasilkan isosianat dan HCl. Reaksinya itu seperti ini. Jadi anilin bertemu dengan COCl2 bertemu dengan menjadi isosianat dan HCl. Isosianat ini yang akan digunakan untuk produksi foam, busa, dan plastik. Ya, kemudian diberikan di sini informasi mengenai karakteristik fisik dari fosgene. Dia itu colorless. Dia itu bentuknya vapor, fasanya vapor. Boiling point-nya adalah 47 derajat Fahrenheit. Ya, jadi kalau dia mau disimpan dalam fase liquid di tangki ini, berarti dia harus diberikan tekanan ya. Jadi tangkinya di situ adalah tangki bertekanan supaya dia berada dalam fase liquid. Kemudian TLV untuk fosgene itu 0,1 ppm ya, threshold limit value ya 0,1 ppm, and odor thresholdnya ya 0,5 sampai 1 ppm. Di atas 1 ppm odornya itu sangat mengganggu ya. Kemudian tentu saja 0,5 sampai 1 ppm itu adalah jauh di atas TLV. Oke. Oke. By the way, TLV kalau mungkin ada yang belum familiar, TLV itu threshold limit value. Ini adalah maximum average concentration-nya di udara. Ya, yang kita masih bisa, tapi paling maksimum kita masih bisa terekspos, gitu ya. Kemudian itu tadi untuk fosgene. Sekarang kalau anilin, dia itu liquid, boiling point-nya lumayan tinggi, 364 Fahrenheit, TLV-nya 2 ppm, dan berbahayanya adalah dia bisa terserap di kulit, gitu ya. Nah, ini tangki COCl2 kita reaksikan. Vapornya di sini akan ditangkap dengan didinginkan dengan kondenser ya. Kemudian setelah didinginkan dengan kondenser itu dia akan dimasukkan ke dalam caustic scrubber. Jadi ada scrubber ya. Kemudian sisa vapor yang sudah termurnikan oleh scrubbing itu bisa di venting, tapi untuk liquidnya ditampung di penampungan liquid ya. Oke, jadi untuk scrubbing kita menggunakan caustic NaOH to remove the phosgene and HCl vapor. Ya, jadi istilahnya NaOH ini akan meremove phosgene dan HCl vapor. Oke, supaya yang dirilis itu yang lebih aman. Seperti itu yang bisa di venting. Seperti itu ya. Jangan sampai ada phosgene, jangan sampai ada HCl vapor yang berlebihan yang dilepas ke atmosfer. Nah, kita perlu melakukan informal review. Informal review itu informal ya. Cukup 2-3 orang berdiskusi ya, berdiskusi secara mendalam, secara informal, bisa mereka ngobrol-ngobrol di kantor gitu, bisa mereka ngobrol-ngobrol misalnya di coworking space gitu ya, atau mungkin bisa di kantin sambil ngopi boleh gitu ya. Tapi yang penting terdokumentasi dan ada memonya, ada action point, ada rekomendasi juga dari situ ya. Nah, dari proses ini ya, ada rekomendasi modifikasi yang mereka berikan. Ya, pertama untuk memastikan ventingnya bagus, ya tidak ada akumulasi HCl vapor, phosgene vapor di dalam scrubber ini, ya mereka merekomendasikan untuk menambah sistem vakum. Ya, jadi vakumnya dan juga vakum ditambahkan untuk reduce boiling point temperature. Ya, itu alasan yang pertama ya. Jadi kita menurunkan boiling point temperature supaya uh, pendidihan boiling bisa dilakukan tanpa harus menunggu berapa tadi? 364 Fahrenheit misalnya yang terlalu tinggi. Ya. Jadi dengan tekanan lebih rendah, temperatur juga akan lebih rendah sehingga boiling
itu bisa diturunkan, boiling point bisa diturunkan. Terus rekomendasi yang kedua adalah relief system. Nah, ini penting sekali. Relief system ditambahkan with an outlet to scrubber to prevent hazard resulting from plug fritter glass bubbler. Gitu ya. Jadi di sini ada relief nih. Ya. Jadi kalau untuk mencegah misalnya ada plug fritted glass bubbler ya, kalau ada plugging di pipa-pipa ini ya, ada somewhere lah dalam sistem di sini, jangan sampai ada akumulasi yang berujung kepada pipanya pecah dan lain sebagainya. Jadi ada aliran bypass di sini, ya kita pasang sistem relief, ya ada aliran bypass di sini supaya kalau ada tekanan berlebihan atau laju alir berlebihan dia langsung di relief. Ya. Dan notice di sini kalau ada aliran atau tekanan berlebihan dari COCl2 dia langsung dikirimkan ke di sini bertemu dengan NH4OH untuk langsung scrubbing. Ya, langsung scrubbing ditangkap di sini gitu dan di sini ada vakum kontrolnya supaya menurunkan boiling temperature. Ya, jadi dia harus dipasang relief. Kemudian flow indicator. Flow indicator di sini dia pasang di COCl2 flow indicator supaya kita tahu berapa laju alirnya. Ya, karena laju alir dari COCl2 ini penting untuk kita monitor. Kalau ada berlebihan, ya kita tidak mau berlebihan masuk ke dalam reaktor ya. Jadi sudah ada relief, kita pasang juga flow indicator. Baru ada bubble are used instead of scrubber because of they are more effective ya. Jadi di sini yang digunakan adalah bubbler. Kayak gitu ya dan bukan scrubber karena untuk skala seperti ini bubbler itu lebih efektif untuk men-scrubbing si fosgene dan HCl yang berlebihan. Kemudian bubbler yang digunakan itu adalah NH4OH. Ini more efektif untuk mengabsorb fosgene ya. Dan juga kita pasang trap catches liquid fosgene. Jadi di sini ada kalau seumpama ada aliran liquid fosgene COCl2, ada trapnya di sini ya supaya ketika dia masuk ke reaktor itu adalah fase vapor dan juga ada ember caustic ya satu ember satu pail caustic ya untuk langsung memurnikan dalam tanda petik ya memurnikan menetralisir fosgene kalau ada tumpahan kalau ada leaking gitu ya langsung dimasukkan atau ya langsung diekspos dengan caustic gitu ya untuk menetralisir atau untuk menangkap mengabsorb kalau ada fosgene yang tercecer spill leaking dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada penambahan misalnya penambahan fosgene indicator, kemudian pembuatan checklist daily dan digunakan checklist sebelum operation dan juga update dari sketsa ini dan ditempel di situ.